Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai edisi kali ini dari menjawab beberapa pertanyaan dulu deh ya. Yang pertama ini ada komentar dari akun Muhammad Nur Huda 081. Dia ini tuh intinya gini deh, seperti tersinggung. Sebab dia ini nganggap kami ini bilang penonton channel ini tuh bodoh semua saat kami bilang yang nanya soal agregat. Maaf ya buat Muhammad Nur Huda, di video saya nggak nyebutin nama lo ya. Ayo kalian denger dong, kami nggak pernah nyebutin nama sama sekali lo ya di situ. Ya sekarang tanya aja sama yang nonton yang lain, apakah ada saya menyebutkan nama di situ? Kan enggak. Bahkan semua yang nanya ke saya di komentar-komentar, saya nggak pernah tampilkan tuh namanya di video. Coba cek dulu deh, ada nggak sih orang yang nanya saya tampilin identitasnya? Yang saya tampilkan itu adalah orang-orang yang berkomentar soal Persib versus Petrokimia. Betul dong? Lah sekarang kenapa situ yang merasa tersinggung? Apakah saya bilang di video itu situ yang bodoh? Kan enggak. Apa pernah saya bilang di channel saya penonton channel ini tuh bodoh semua? Kan enggak. Saya tuh nggak pernah bilang loh penonton channel ini tuh bodoh. Ada kata-kata seperti ini, otaknya nggak nyampe. Tapi kan bukan berarti kamu, bukan berarti siapapun. Kami nggak pernah nyebutin dong. Buat yang merasa aja. Kami itu sering bilang sebagian SDM bangsa kita ini masih yang rendah. Itu kami akui, kami sering ngomong betul. Tapi kami nggak pernah nyebutin identitas atau orangnya. Si Anu nggak pernah loh. Jadi buat Bang Muhammad Nur Huda, kami pertanyakan lagi, kapan kami bilang Anda bodoh? Kapan kami bilang penonton channel ini bodoh? Silahkan jawab sendiri. Yang kedua buat yang nanya, catat ya, buat yang nanya, saya nggak tampilin siapa namanya yang nanya lo ya. Tapi kalau yang merasa kamu nanya ke saya seperti ini, Bang coba cari tahu dong Persib lawan siapa di AFC nanti. Ayo, udah silahkan komentar yang nanya kemarin, kami nggak perlu sebutin namanya. Oke, saya jawab ya. Soal Persib akan jumpa siapa di AFC nanti, kami belum tahu. Sebab AFC aja belum melakukan drawing untuk babak kualifikasi. Catat ya, buat babak kualifikasi. Kenapa belum dilakukan drawing? Sebab belum kelar kompetisi-kompetisi di ASEAN termasuk di Indonesia. Jadi playoffnya belum bisa dilakukan drawingnya. Tapi kita ada daftarnya nih untuk siapa calon lawan Persib nanti ya, akan kita sebut ini. Persib itu kemungkinan, catat kemungkinan ya, lawan-lawannya itu kalau nggak juara Piala Vietnam, yang belum tahu siapa juara Piala Vietnam bukan Liga Vietnam lo ya. Ataupun ada juara Piala FA-nya Hong Kong, ini pun belum diketahui, nanti 1 Juni baru kelar Piala Hong Kong ya. Atau mungkin jumpa kayak Iloilo, yakni dari Filipina, itu juara Filipina. Atau mungkin jumpa Tampines Rovers dari Singapura sebagai juara Singapura ya. Atau mungkin juga juara Liga Korea Utara. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan mereka ini belum ada yang kompetisi belum finish, termasuk Liga Indonesia pun belum finish. Jadi belum tahu ya siapa lawannya Persib nanti di kualifikasi Piala AFC ya. Jadi ya tunggu aja ya. Itu udah kami jawab ya pertanyaannya. Yang ketiga yang nanya, Bang format kompetisi musim depan seperti apa? Kami jawab belum ditentukan. Sebab PSSI, LIB dan juga para klub ini baru akan mengadakan rapat alias kongres biasa itu pada tanggal 10 Juni nanti, bertepatan dengan dibukanya bursa transfer. Yang keempat yang bertanya, apakah Bali United akan didenda dengan 2 pelanggaran di semifinal dan perebutan tempat ketiga? Dan apakah Persib akan didenda sebab ada flare di final leg pertama? Kami jawab ya. Hingga saat ini Komdis belum terbitkan denda per tanggal 25 Mei. Jadi belum tahu apakah akan ada sanksi atau denda buat Bali United dan apakah akan ada sanksi buat Persib. Nah kalau itu kalian bisa jawab sendirilah ya. Kami nggak usah sebutin lagi sebab kami yakin lah penonton-penonton channel ini yang udah biasa ngikutin channel ini udah tahu jawabannya ya. Apakah Bali akan kena denda? Apakah Persib akan kena denda? Ya kalian tahu lah, nggak usah kami sebutin lah.
Yang kelima ada yang komentar, dan kami kembali catat ya, nggak kami sebutin siapa yang komentarnya. Dia bilang, "Bang, kalau bikin judul itu yang bener dong, yang sama dengan isi videonya." Maaf, kami jawab dulu ya. Perasaan kalau kami bikin judul sama deh dengan yang di video. Thumbnail itu adalah clickbait ya. Clickbait itu dibolehkan loh di YouTube. Dan menurut kami thumbnail kami nggak terlalu melenceng dari isi video. Di video ini kami bilang Persib dan Madura nggak main di Champions League. Dan itu memang fakta. Persib dan Madura nggak main di Champions League Asia loh ya. Tapi mainnya di AFC 2 dan AFC 3. Apa yang salah? Sebenarnya masih banyak yang bertanya ke kami di kolom komentar maupun di media sosial, tapi kami nggak bisa tampilkan satu persatu. Tapi intinya ya, yang komentar pun, yang bertanya pun nggak pernah kami tampilkan identitasnya di sini. Kenapa demikian? Karena demi privasi mereka. Takutnya mereka nggak mau ditampilkan, ya lebih baik nggak ditampilkan ya. Ini artinya apa? Buat yang merasa tersinggung tadi kan aneh, sebab kami nggak pernah tampilkan loh yang komentar, kecuali yang komentar tuh komentar bener-bener miring dan juga agak hancur kalian komentarnya. Jadi buat Bang Muhammad Nurhuda 081, maaf ya Bang kalau saya tampilkan namanya, sebab ya kalau kami nggak tampilin nanti ada orang yang nggak tahu juga nih kami lagi komentar sama siapa nih gitu loh. Makanya kami tampilin ya, tapi kami nggak pernah nyalain loh. Kami cuma mempertegas aja gitu kan. Kenapa sih situ sampai protes segitu kerasnya sama kami, sedangkan kami nggak pernah nyebutin nama situ kemarin loh. Gitu aja ya. Jadi istilahnya ya, kalau udah kami jelasin seperti ini ya, itu sih terserah kalian ya. Mau terima ya syukur, kagak terima ya kagak apa-apa. Tekuna naon cek orang Sunda mah, aku rak popo kata orang Jawa mah. Dari Timnas Indonesia, setelah kemarin ada Martin Paes yang dipastikan kemungkinan gak bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia sebab masih terganjal surat yang turun dari Badan Arbitrase Olahraga Dunia ya. Nah, sekarang ada satu lagi pemain yang kemungkinan gak akan tampil juga. Dia adalah Jayadi alias Jai Ijes. Jayadi resmi nggak bisa main saat Timnas melawan Tanzania di laga uji coba. Bahkan kemungkinan Jayadi pun nggak bisa main saat lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Hal ini lantaran klubnya Venezia lagi menjalani babak playoff untuk bisa masuk ke Serie A. Tapi hal ini pun dibantah oleh dari PSSI ya, melalui Arya Sinulinga yang bilang kalau lawan Tanzania sih Jayadi kemungkinan memang nggak main. Tapi kalau lawan Irak, Jayadi kemungkinan masih bisa main ya. Tapi ya kita tunggu aja apakah masih bisa main atau enggak. Sebab di Timnas Indonesia saat ini tuh masih ada masalah, lagi ada masalah ya. Ada dua pemain yang katanya sih lagi bikin masalah sama Sintayong nih. Jadi ada Sintayong agak kecewa, agak emosi juga sama dua pemain ini. Yang pertama adalah Justin Hubner. Justin Hubner katanya sih nggak mau nih bela Timnas Indonesia sebab katanya dia ini lagi ngambek. Usai dirinya ini tuh dihujat abis-abisan sama netizen Indo. Jadi gini, waktu Justin Hubner ini kena kartu merah di Cerezo Osaka. Nah, Justin ini tuh kan dihujat habis-habisan sama ya netizen Indo yang goblok lah menurut saya lah gitu kan. Terus dibalas nih sama Justin Hubner dengan kata-kata seperti ini. Nah, ini tuh kata Sintayong nggak perlu dibales lah, ngapain juga ngelayani netizen Indo gitu kan. Ternyata Justin Hubnernya katanya ngambek nih, nggak mau bela Timnas dulu katanya. Ya gitu deh. Yang kedua ada Elkan Bagot, ini pun sama. Bahkan sampai sekarang PSSI nggak tahu keberadaan dari Elkan Bagot. Bahkan katanya lost contact atau hilang kontak. Nah, dua pemain ini tuh lagi bikin kesel Sintayong. Sebab ya sebenarnya Sintayong membutuhkan dua pemain ini. Tapi ya gara-gara mereka melayanin ocehan busuk dari netizen Indo ya. Seperti inilah jadinya. Cuma yang kami garis bawahi di sini adalah iya sih, pemain bola itu harus memiliki mental yang kuat. Tapi nggak gitu juga kali. Lu nggak bisa semena-mena ngehujat pemain juga kali. Pemain itu juga manusia, punya emosi, punya tensi segala macam. Ya kalau lu hujatnya kayak gitu, ya dikit-dikit apa-apa lu hujat, kayak orang bego gitu. Apa-apa lu hujat, seolah-olah lu tuh paling bener. Ya semua juga pasti marah dan emosi lah.
Seperti yang terbaru juga nih, Timnas Indonesia kan lakukan latihan perdana nih pada hari ini ya. Terus atau kemarin ya waktu saya bikin berita ini ya. Itu kan dijaga dengan ketat nih sama para penjaga gitu, para pengawal ya kan. Tapi masih aja ada yang coba merobos gitu kan, minta foto-foto inilah itulah. Tapi nggak dilayanin sama para pemain timnas. Langsung pada ngoceh-ngoceh tuh di medsos katanya. Pemain timnas pada sombong, terutama Nathan ya. Nathan dan juga ya beberapa pemain timnas lah. Katanya terlalu sombong, nggak mau ngelain. Bukan mereka sombong, mereka itu sudah diberikan perintah sama PSSI bahwa mereka nggak boleh ngelayanin dari penonton gitu kan. Ini begonya netizen kita seperti inilah. Makanya catat ya, kami kenapa ngomong bego, bukan ke penonton ini loh ya. Kami ngomong itu ke netizen Indonesia yang menghujat pemain timnas. Catat ya, bukan ke penonton channel ini gitu loh. Jadi makanya kami ini pengen banget loh Kemeninfo, pemerintah Indonesia ini membuat aturan untuk pembatasan penggunaan medsos seperti yang dilakukan Cina, Irak, Korea Utara, Yaman, Rusia, dan beberapa negara lainnya termasuk Arab Saudi yang membatasi penggunaan media sosial. Apalagi ya di negara-negara tersebut setiap orang yang kedapatan bermain sosial atau membuka medsosnya di publik di atau tempat umum, mereka akan diciduk. Bahkan bagi masyarakat negara-negara ini, jika ketahuan berkomentar buruk nih di medsosnya, maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kami pun inginlah seperti itu ditampil atau diterapkan di Indonesia, biar menjadi efek jerah buat netizen kardus Indonesia gitu kan. Tapi ya di Indonesia mah susah, kalau dilarang gitu pasti bilangnya apa? Ini negara demokratis, itu hak asasi manusia. Aduh, demokratis sih demokratis, hak asasi sih asasi, tapi pakai otak juga. Otak dipakai, jangan ego ditinggiin. Ya inilah parahnya netizen plus 62. Lanjut ya, Delano Ladan. Udah tahu dong siapa dia? Dia itu pemain asal Belanda keturunan Indonesia yang saat ini main di Liga 2 Belanda. Posisinya adalah striker, bertinggi tubuh 177 cm. Nah, si Delano ini tuh udah ngebet banget nih pengen membela timnas Indonesia, tapi sampai sekarang belum dilirik juga sama Sintayong. Sintayong masih nunggu si Sydney Van Hooijdonk. Udah tahu dong alasannya Sintayong kenapa lebih tertarik sama Hooijdonk daripada Delano. Ya tentu saja karena Hooijdonk posturnya lebih mendukung dibandingkan Delano. Nah, kabar terbaru si Delano ini tuh mau main di Liga 1 katanya demi dilirik sama Sintayong. Sebab di Liga Belanda itu jarang banget disorot TV. Jadi Sintayong ini nggak bisa ngeliat nih kemampuan dia. Itu kata dia ya. Makanya Juni nanti kontraknya itu akan habis di klubnya. Dan ini udah ngirim lamaran nih ke sejumlah klub Liga 1 buat main di Liga 1. Seperti ngirim lamarannya ke Persib, ke Madura United, ke Persebaya, ke Bali United, dan PSIS. Nah, kira-kira ada yang mau nggak ya klub Liga 1 sama si Delano ini? Harganya murah banget loh, cuma 2,61 miliar aja. Cuma ya itu, dia ini kurang tajam. Musim lalu aja tampil 30 kali, cuma cetak 3 gol dan 3 assist. Tapi itu kan sekelas Liga Belanda ya, belum tentu juga di Liga Wakanda. Bisa bapuk, bisa juga lebih gacor ya. Kita lihat nanti aja. Lanjut ya, leg kedua final Championship Series antara Madura United versus Persib Bandung dipastikan tak boleh dihadiri penonton tim tamu. Hal ini dituliskan oleh surat dari Panpel Madura United. Panpel Madura melarang adanya supporter away lantaran adanya aturan dari LIB. Kalau supporter away belum diperbolehkan, maka Madura pun gak mau ambil resiko. Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua Dirijen Persib atau kedua Dirijen Bobotoh ya, yakni Yana Umar, yang meminta Bobotoh ini nomor aja di rumah, tunggu aja konvoy di Bandung kalau Persib juara. Nah, ini videonya. Ini ada surat langsung dari panitia pelaksana pertandingan Madura United nih ya. Oke. Jadi intinya si supporter Persib tidak dilarang untuk hadir di stadion. Nah, dilarang ya. Dilarang. Jadi buat bobotoh mereka nobar lah dia. Menunggu tim kita datang balik ke Bandung kue Sabtu ya.
Jadi kita kompos saja di sini, nobarkan di dia sa Bandungan, sa Jawa Baraten, sa Indonesia, sa dunia, nobarkan guys, sekudu iya lah, ya. Apa nama nobar weh, karena ini larangan dari panitia pelaksana, bisi gitu kan, pencuma datang itu, baca bisa lajo, terus tiket, terus kapasitas cuma 12.000, ditambah tiket murahnya ya, atau kumat udah oke, ya. Tapi ya kita tahu lah bobotoh itu hesek di warona, dilarang mah dilarang, angger we kaditu keneh kan. Kasihan dong sama Madura, dia ini udah tertib loh kemarin gak datang ke Bandung. Ya masa kalian gak menghargai Madura sih? Tapi teuing lah lieur aing mah. Lanjut ya, masih di edisi Timnas. Untuk kali ini kita edisi Timnas aja deh ya dulu ya. Untuk berita transfer dan klub, episode selanjutnya aja kali ya. Nah, kita ke Timnas Putri dulu deh ya. Ini kan kita tahu semua ya, Timnas Putri senior kita kemarin mengadakan uji coba melawan Singapura. Catat ya, ini tuh Timnas senior loh ya, bukan Timnas yang kemarin di Bali. Timnas yang kemarin di Bali itu adalah U17. Timnas Putri Indonesia Senior menang 5-1 dari Singapura. Jujur ya, kalau kami bilang dari segi permainan sih lumayan, tapi masih banyak PR yang harus diselesaikan, terutama di sektor pertahanan. Kenapa kami bilang masih banyak yang perlu dibenahi? Sebab untuk melawan timnas sekelas Thailand ataupun Vietnam, ini permainan seperti ini belum bisa diandalkan ya. Maaf kalau kalian kecewa, tapi ini kan pendapat kami pribadi. Sebab kalau kami lihat di pertandingan ini, gol-gol yang tercipta pun kebanyakan dari hasil individu. Claudio Sineman itu kan tendangan jarak jauh dan penalti. Begitu juga dengan gol dari Marcella pun tendangan jarak jauh. Dan satu gol terakhir dari Reva itu adalah soloran atau aksi individu dari Reva. Jadi memang masih banyak yang harus dibenahi oleh pelatih Mochizuki ya. Jadi wajar ya kalau pelatih Mochi ini tuh bilang butuh pemain keturunan untuk dinaturalisasi, minimal 11 pemain keturunan untuk timnas senior. Catat ya, pelatih Mochizuki ini minta 11 pemain keturunan. Nah, kenapa pemain keturunan yang diminta oleh Mochizuki ini harus 11? Ya kalian lihat sendiri aja di laga ini. Yang menonjol itu kami pikir cuma beberapa pemain aja, seperti Claudia, terus juga Helsa, Marcella, Agnes, dan favorit Mimin nih, ya tentu saja Safira Ika. Bahkan ya pemain sekelas Cerezo Osaka, yani Zahra Musdalifah aja gak tampil maksimal kok di laga ini. Zahra di laga ini tuh masih kalah sama Claudia loh. Padahal Claudia ini baru umur 15 tahun loh. Nah, kenapa seperti ini? Makanya ini jadi realita yang benar-benar nggak bisa kita pungkiri lah. Kenapa Mochizuki ini mintanya pemain keturunan atau naturalisasi. Claudia Suneman 15 tahun sudah seperti ini loh ya. Ini atas hasil apa? Hasil didikan bapaknya yang keturunan orang luar lah ya. Jadi dia ini keturunan luar kan. Jadi ya Mochizuki itu mikir gini, Claudia 15 tahun seperti ini, makanya saya butuh pemain-pemain naturalisasi yang banyak. Nah, lalu ada siapa aja nih pemain keturunan wanita yang akan dinaturalisasi oleh PSSI? Sejauh ini yang kami tahu yang udah masuk ke mejanya PSSI itu baru 6 orang ya. Yang pertama Paulina van de Poel, 20 tahun bek kanan, klub Telstar di Belanda. Yang kedua Noah Leatomu, 20 tahun center back, klub Fortuna Sittard. Yang ketiga Estella Lopati, 20 tahun gelandang, klub Telstar. Yang keempat Naomi Patiwail, 25 tahun winger, klub Twente. Yang keenam Emma Maharani Lentini, 18 tahun winger, klub Bali United keturunan Prancis. Dan yang keenam Nina Darnwid, 21 tahun, striker klub Telstar. Baru 6 itu saja ya yang dari pantauan kami yang masuk ke meja PSSI untuk dinaturalisasi. Nah, kalau ditanya ada berapa sih pemain keturunan wanita kita di luar negeri? Menurut Hamdan Hamedan ada sekitar kurang lebih 2 jutaan orang pesepak bola keturunan Indonesia wanita ya di seluruh dunia. Tapi ya lagi-lagi nggak semuanya bisa dinaturalisasi atau nggak semuanya mau dinaturalisasi.
a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me